wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, mahasiswa dari Unmas Denpasar, PPG Angkatan 3, jurusan Sejarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Semuanya sehat? Sehat. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Ya. Sebelum masuk di pembelajaran, kita harus bergerak fisik dulu mungkin, atau memberikan ice breaking atau semangat ya. Oke. Saya akan memberikan semangat kepada siswa. Selamat siang. Siang, luar biasa. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin siswanya berdoa dulu. Mulai berdoa. Selesai. Sebelum saya memberikan pembelajaran kepada siswa, saya ingin sekali memberikan motivasi kepada siswa. Tetap berjuang, tetap semangat untuk menuju masa depan yang cerah. Dan selalu berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. Berusaha dengan baik, berkreasi, dan berinovatif. Tetap bersemangat. Semangat semuanya ya. Semangat. Ya, masih ingat materi sebelumnya? Sebelum kita masuk dalam materi respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Materi apa sebelumnya? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Oke. Materi sebelumnya itu perang dunia dan pengaruhnya terhadap kehidupan politik global. Oke. Jadi materi sebelumnya adalah Pengaruh terhadap kehidupan politik global. ya. Jadi oke. Untuk materi selanjutnya, sekarang yang kita bahas itu adalah tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan ekonomi. Kita melihat materi selanjutnya. Oke. Sebelum kita diskusi, saya akan memperjelaskan sedikit materi tentang imperialisme. Bagian intinya imperialisme dan kolonialisme. Apa sih itu imperialisme? Imperialisme itu adalah wilayah atau negara barat yang datang menjajah atau menguasai wilayah Indonesia. Mereka ingin sekali menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk yaitu rempah-rempah yang ada di Indonesia. Di Indonesia-nya di mana? Yang terkenal dengan rempah-rempah itu? Di Maluku ya. Iya. Jadi selain itu ada juga maaf sebelumnya. Jadi imperialisme itu adalah ingin menjajah atau ingin sekali mereka menguasai wilayah Indonesia. Jadi latar belakangnya itu awalnya mereka itu adalah berdagang. Akhirnya mereka bergeser ke penerapan, yaitu apa yang kita pernah
Bahas sebelumnya mungkin? Gold. 3G maksudnya ya? Ya. Apa aja 3G itu? Angkat tangan. Silakan Dek. Gold, glory, gospel. Pengertian gold, mencari kekayaan dengan berdagang. Glory, mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan. Gospel, menyebar agama Nasrani. Oke. Jadi itu adalah tujuan mereka juga selain mereka berdagang ya. Ada 3 tujuannya, yaitu ada 3G, gospel, gold, dan glory. Jadi gold itu adalah kekayaan. Ya, gospel itu adalah kejayaan. Ya, dan glory itu adalah menyebarkan agama Nasrani. Iya. Jadi selain mereka menguasai wilayah kekayaan itu, mereka juga ingin sekali menyebarkan agama mereka ke Indonesia, yaitu agama Nasrani. Ada satu pertanyaan saya ke siswa sebelum kita mulai diskusi. Bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme? Nasionalisme adalah dengan cara Kesultanan Ternate menyerang Portugis karena memonopoli perdagangan di Indonesia, khususnya daerah atau wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Oke, sudah bagus. Yang pertama itu perlawanan rakyat Maluku. Yang kedua itu perlawanan Sultan Agung Tirtayasa terhadap monopoli Belanda di Banten. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Dibuktikan dengan bersatunya para pemuda pendidikan dari berbagai latar belakang organisasi. Ya. Ada lagi yang lain? Saya Ibu, Silakan. menanggapi penderitaan yang dialaminya, bangsa Indonesia memberikan berbagai respon. Salah satu respon yang paling umum adalah perlawanan. Bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap negara penjajah baik secara fisik maupun non-fisik. Bagus sekali. Apa tadi yang jawab semuanya itu? Perlawanan. Iya, karena ada perlawanan itu ya. Oh ya. Jadi responnya imperialisme dan kolonialisme itu ada Perlawanan. ya, ada perlawanan itu. Oke. Sampai di sini sudah cukup materinya? Ya. Kalau gitu kita masuk ke bagian diskusinya ya. Coba setiap kelompok silakan dibangun masuk masing-masing per kelompok. Jadi tiap kelompok itu sudah ibu bagikan apa namanya LKPD-nya. Ya, sebelumnya ada materinya dan kalian tulis dulu nama kelompoknya. Tiap-tiap kelompok tulis dulu namanya. Tulis dulu nama kelompoknya.
berdua? Sudah. Oke. Jadi yang untuk tampil pertama itu adalah boleh acak, tapi boleh juga menurut dari 1 sampai 4. Acak. Oke. Bagaimana? Masuk dulu di kelompok 4? Ya, Ibu. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 berdiri di sini akan mempresentasikan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi yang akan dibacakan oleh teman saya Warta. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Bangsa Indonesia mulai mengenal industri pertambangan dengan dibukanya kilau minyak bumi ditarakan kaltif oleh Belanda. Belanda membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan, liberalisme ekonomi, eksploitasi ekonomi, monopoli perdagangan, VOC menyebabkan mundurnya perdagangan Nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan Syah Bandar digantikan oleh para pejabat Belanda. Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Berbagai upaya ekspor dilakukan oleh bangsa Belanda. Pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing, terutama bangsa Cina dan bangsa Indonesia, hanya menjadi pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wira swasta. Jenis tanaman baru serta cara memeliharanya. Dengan dilaksanakannya politik pintu terbuka, maka pengusaha pribumi yang modalnya kecil kalah bersaing sehingga gulung tikar. Perkebunan di Jawa berkembang, sedangkan di Sumatera kesulitan tenaga kerja, sehingga dilakukannya program transmigrasi. Untuk mendukung program penanaman modal barat di Indonesia, pemerintah Belanda membangun irigasi, waduk, jalan raya, jalan kereta api, dan pelabuhan. Untuk pembangunan tersebut digunakan tenaga secara paksa dengan sistem rodi atau kerja paksa. Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang yang juga menyebar di kalangan petani. Membangun irigasi, waduk, jalan raya, jalan kereta api, dan pelabuhan. Untuk pembangunan tersebut digunakan tenaga secara paksa dengan sistem rodi atau kerja paksa. Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang yang juga menyebar di kalangan petani. Perlawanan rakyat Maluku. Belanda telah sejak lama bertokol di kawasan Maluku sejak 1630. Belanda telah menjadi kekuatan yang besar di Ambon demi menegakkan hegemoni mereka di kawasan perdagangan Indonesia. Maka Belanda langsung berupaya untuk menguasai dan menduduki produsen rempah-rempah secara langsung, yaitu kawasan Maluku. Pada saat itu kekuasaan di Maluku terdiri dari banyak para raja dan gubernur-gubernur yang satu sama lain seringkali bertikai. Respon bangsa Indonesia terhadap praktek monopoli VOC muncul dari persekutuan dari orang-orang Kutu, Ambon bagian utara, dan pasukan Ternate yang berada di Hoal-Moal dengan dukungan dari kerajaan bangsa Makassar, Kerajaan Goa, dengan dipimpin seorang Hindu bernama Kaki Ali yang bergelar sebagai Kapitan Hitoe. Kaki Ali adalah putra Kapitan Hitu Tepil yang ketiga setelah Raja Negeri Mamala yang bernama Halaide. Putra kedua Kapitan Hitu Tepil, Kapitan Kaki Ali bergelar Kapitan Hitu dan berketurunan dari Perdana Jamilus Yuspati adalah seorang dari para perdana atau pemimpin Hitu di Jazirah Hitu Pulau Ambon. Kaki Ali terkenal sebagai pahlawan dalam perang Hitu 1 tahun.
bidang ekonomi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adi. Adanya berbagai perlawanan yang dilakukan. Salah satu perlawanan itu adalah perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Ternate dalam memberantas kebijakan monopoli dagang yang dilakukan oleh Portugis. Contoh respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme di bidang ekonomi. Perlawanan petani melawan kerja paksa. Kedua, pembentukan koperasi. Ketiga, penyebaran pertanian dan perkebunan. Keempat, penyebaran industri. Ada lagi yang bertanya? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi? Monopoli dan perjuangan suatu daerah atau kolonial oleh penjajah penyebab terjadinya situasi yang sehat dalam hal perdagangan. Ada lagi? Saya. Apa pengaruh kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi bagi bangsa Indonesia? Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Jika tidak ada yang bertanya, kami akan menutup presentasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tambah lagi satu kelompok ya. Yang maju ini adalah bisa kelompok 1. Liberalisme ekonomi, eksploitasi ekonomi, monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan Nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan Syah Bandar digantikan oleh para penjabat Belanda, kebijakan tanah paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Hal tersebut memancing berbagai respon yang muncul dari bangsa Indonesia, di antaranya perlawanan rakyat Maluku. Belanda telah lama bercokol di kawasan Maluku sejak tahun 1630. Belanda telah menjadi kekuatan yang besar di Ambon yang menegakkan hegemoni mereka di kawasan perdagangan Indonesia. Maka Belanda langsung berupaya untuk menguasai dan menduduki produsen rempah-rempah secara langsung, yaitu kawasan Maluku. Pada saat itu kekuasaan di Maluku terdiri dari banyak para raja dan gubernur-gubernur yang satu sama lain seringkali bertikai. VOC selalu mengupayakan adanya perjanjian yang mengikat antara VOC dan para penguasa di Maluku. Tuntunan VOC adalah dia diberikan hak untuk menguasai perdagangan rempah-rempah secara tunggal monopoli dan sebagai imbalan bagi para penguasa di Maluku adalah uang ganti rugi yang besarnya sesuai kesepakatan. Hal ini membuat VOC dan para penguasa di Maluku menjadi sejahtera. Sementara kalangan petani dan pemiliki kebun cengkeh, pala dan bunga pala dan mendapatkan keuntungan besar karena mereka harus menjual kepada VOC yang telah menentukan harga jual seenaknya. Bersama dengan rakyat, datang pula Gubernur Jenderal yang meminta bantuan Sultan Hamzah dari Ternate, politik adu domba untuk bersama-sama melawan Hitu. Kemudian diangkatlah Gubernur Gerard Bremer, tokoh Belanda yang pada sini mulai menggerakkan serangan besar-besaran ke benteng Wawani. Pada tahun 1643, Belanda dapat menduduki Wawani setelah perang tersebut dikosongkan pasukan Hitu dan Panglima Pahlawan. Kakiali kembali menyusun sisa baru melawan Belanda dengan rencana meminta bantuan Makassar, namun dikhianati oleh teman-temannya sendiri. Kakiali dibunuh karena VOC pada tanggal 16 Agustus 1643
Seorang kenalannya yang baik yaitu Francisco de Torres, seorang Spanyol, setelah disogok oleh orang Belanda, ia membunuh kaki Ali pada saat sedang tidur. Kaki Ali ditikam dengan sebilah keris. Pahlawan dari Yawana ini meninggal seketika, namun perlawanan rakyat itu belum berhenti. Peperangan diteruskan pada tahun 1643 sampai 1646 sebagai perang kedua yang dipimpin oleh Kapitan Tunggu Kabesi dan Imam Jali. Kepada audiens ada yang mengajukan sebuah pertanyaan? Apa dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi bagi Indonesia, bangsa Indonesia? Diam ini. Saya akan jawab dulu pertanyaan dari Suci. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa Barat terhadap rakyat Indonesia membawa dampak di antaranya sebagai berikut. Monopoli dan penguasaan satu daerah koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan yang dilakukan oleh FOJ. Imperial ekonomi memperjuangkan hak-hak ekonominya. Bangsa Indonesia menuntut negara penjajah untuk memberikan harga yang wajar bagi hasil buminya. Bangsa Indonesia juga menuntut negara penjajah untuk mengurangi atau menghapuskan pajak-pajak yang memberatkan. Ada lagi yang bertanya? Upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Negara penjajah untuk memberikan harga yang wajar bagi hasil taninya. Mana? Ya, pas. Tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk semangat lagi ya. Oke, silakan. Siap. Lebih semangat lagi ya. Ya. Jadi untuk kelompok yang lain juga tetap lebih semangat lagi, mencari lagi pengetahuan lebih banyak lagi ya. Ya. Diskusi yang lebih bagus lagi, yang lebih aktif lagi. Ya. Jadi selanjutnya mungkin diskusi sampai di sini saja, tapi karena terakhirnya itu adalah ada yang namanya kesimpulan. Ya, saya ingin dari siswa itu membuat kesimpulannya tadi ya, yang dari pembahasan kalian itu. Diam, hanya coba. Oke, dari pembahasan ini ada kesimpulan. Siapa yang bisa kesimpulannya terakhir? Oke, silakan. Sebagai negara yang memiliki rakyat padat laut yang luas, Indonesia juga menjadi salah satu tujuan penjajahan untuk merebut kekuasaan. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Kesimpulannya adalah kolonialisme menekankan penguasaan fisik atas suatu wilayah, sedangkan imperialisme lebih menekankan kepengaruh ekonomi dan politik. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Saya. Kesimpulannya adalah ketatannya Eropa di Hindia Belanda sejak abad-abad 17 tidak terlepas dari respon sosial. Tidak terlepas dari respon. Kesimpulannya, siswa sudah mengetahui kesimpulannya dari tentang masalah imperialisme dan kolonialisme ini. Ya, jadi dalam imperialisme itu dia tidak menekankan
pembelajaran kita. Tapi sebelum selesai materinya, ada pesan lagi buat siswa. Tetap semangat, tetap maju, dan berusaha terus untuk menuju masa depan. Oke. Untuk biar lebih semangat lagi, ada yel-yelnya terakhir lagi ya, seperti kayak tadi. Ya. Selamat siang. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ekonominya. Selanjutnya untuk pertemuan kedua itu adalah masih tetap imperialisme dan kolonialisme ini, tapi dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.